リンクスタート。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kacang tanah. Kacang tanah ini termasuk ke dalam polong-polongan. Jadi kacang tanah ini berasal dari benua Amerika, atau lebih tepatnya di Brazil, Amerika Selatan. Nah, jadi kacang tanah ini dengan nama Latin Arachis hypogaea merupakan kacang yang berjenis polong-polongan yang dimanfaatkan di Indonesia sebagai bahan pangan atau sebagai tambahan dalam bahan pangan. Jadi kandungan dalam kacang tanah ini cukup tinggi, termasuk dengan protein dan kandungan lainnya. Nah, berhubung kita bercerita tentang kacang tanah, jadi kita juga harus mengetahui takstomoni dari kacang tanah ini. Nah, jadi takstomoni itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi kacang tanah ini cukup baik dalam peningkatan ekonomi karena permintaan yang banyak. Kacang tanah ini bisa dijadikan sebagai bahan baku atau pendamping dari bahan baku. Bisa dijadikan roti, bubuk, ataupun sebagai makan ringan. Di Indonesia sendiri, kacang tanah itu mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kurang lebih penurunnya sekitar 40-60%. Nah, jadi kacang tanah di Indonesia itu masih mendatangkan dari luar negeri, masih menerima impor dari luar negeri. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah juga berupaya untuk menaikkan produksi kacang tanah hingga detik ini, walaupun peningkatannya tidak terlalu melonjak tinggi, walaupun hanya perlahan-lahan. Nah, jadi karena kita bercerita tentang tanaman kacang tanah, kita juga harus mengetahui morfologi yang ada pada kacang tanah. Yang pertama itu yang kita bahas yaitu akar. Nah, jadi akar pada kacang tanah itu sebenarnya yaitu adalah akar tunggang. Namun ada seperti akar-akar serabut juga yang tumbuh di sekitaran akarnya. Nah, akar serabut ini tumbuh dari pinggiran-pinggiran dari akar tunggang atau sela-sela dari akar tunggang tersebut. Akar serabut ini akan mati seiring berjalannya waktu sampai pembentukan polong pada akar. Kemudian di kulit polongnya bahkan terkadang juga terdapat akar serabut seperti bulu-bulu. Nah, jadi fungsi dari bulu-bulu ini untuk membantu polong atau membantu tanaman untuk menyerap unsur hara yang akan diberikan pada seluruh bagian tanaman. Tapi tetap utamanya tetap di akar tunggang yang menghisap hara dari dalam tanah. Kemudian batang dari tanaman kacang tanah. Jadi tanaman kacang tanah ini memiliki batang yang bulat, yang warnanya sedikit kecoklatan. Namun sebelum dia berubah menjadi warna kecoklatan, pada mula pertumbuhannya batangnya berwarna kehijauan. Jadi ketika umur tanaman terus bertambah dan perkembangan tanaman juga terlihat, maka batang tersebut bakal berubah warna menjadi kecoklatan akibat pertumbuhan tanaman seiring waktu. Kemudian daun pada kacang tanah. Jadi daun kacang tanahnya ini sebenarnya bentuknya bervariasi tergantung varietas tanaman yang ditanam. Jadi bentuknya itu dimulai dari berbentuk bulat, elips, dan sedikit lancip. Nah, daunnya ini berwarna hijau. Pada permukaan daunnya sedikit kasar dan seperti ada bulu-bulunya. Selanjutnya yaitu bunga kacang tanah. Jadi bunga kacang tanah ini tumbuh di ketiak cabang. Bunganya ini timbul setelah penanaman 4-6 minggu. Nah, inilah tadi yang menyebab pertumbuhan polong. Jadi ketika bunga ini diserbuki, maka dia memicu untuk menumbuhkan polong. Penyerbukan yang dilakukannya yaitu penyerbukan sendiri. Jadi kacang tanah itu memiliki syarat untuk tumbuh seperti salah satunya itu tanah. Jadi tanah yang diinginkan oleh kacang tanah itu awalnya berupa tanah yang bersifat gembur. Kemudian
kisaran pH-nya itu 6 sampai 7, dimana pada pH tersebut tanaman dapat berkembang dengan optimal. Nah, jadi selanjutnya berupa teknik penanaman kacang tanah. Jadi teknik awalnya itu adalah penyediaan lahan. Penyediaan lahan ini diminta agar menyediakan lahan dengan kriteria tanah yang kering, berarti tanahnya bukan gambut, atau bisa juga tanah yang baiklah untuk ditanam dengan kisaran pH itu tadi 6 sampai 7. Nah, jadi musim paling cocok untuk menanam kacang tanah ini yaitu antara bulan September dan November, karena dia memerlukan ketersediaan air yang banyak untuk kacang tanah. Nah, jadi dalam pengolahan tanahnya, tanah tersebut bakal dibuat bedengan atau bisa juga digemburkan terlebih dahulu, kemudian ditanam oleh benih kacang tanah. Nah, jadi benih tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan sesuai dengan keinginan petani. Pemilihan benih diupayakan mendapatkan benih yang bersertifikat atau benih yang varietasnya unggul, agar pada saat pemanenan produksi dan hasilnya pun memuaskan. Yang terakhir adalah perlakuan yang diberikan seperti pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pengelolaan HPT. Jadi pengelolaan HPT ini bisa dilakukan secara organik dan secara kimia. Biasanya HPT yang menyerang itu seperti belalang atau ulat yang suka memakani daun, atau seperti serangga lain yang menghisap kandungan dari batang dan merusak tanaman. Untuk pemupukannya sendiri bisa menggunakan urea dan NPK. Untuk pengendalian hamanya sendiri itu dapat menggunakan kandungan organik atau kimia ya, tapi disesuaikan saja dengan serangan hama yang terjadi. Jika serangan hamanya masih bisa ditangani dengan cara mekanik, maka lakukanlah cara mekanik, jangan menggunakan cara kimia, karena cara kimia memang lebih efektif, namun dalam waktu berkepanjangan akan merusak lingkungan. Bisa menggunakan teknik organik, cuman mungkin menguras waktu karena pembuatannya yang cukup lama. Jadi jika serangan hamanya masih bisa dilakukan dengan mekanik, lakukanlah secara mekanik. Jadi begitulah penjelasan tentang kacang tanah. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya mohon pamit. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.